Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Sandi Dwi Pratama, NPM 2021020390. Saya di sini akan menjelaskan tentang toharoh, kemudian puasa dan imsak, yang terakhir adalah zakat. Untuk memenuhi tugas UAS fikih ibadah. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh sendiri berarti bersuci. Dalam bahasa berarti suci atau bersih. Dalam istilah, dia berarti bersuci dari hadas besar dan kecil, baik di badan maupun di tempat atau di benda. Toharoh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu toharoh lahir secara lahir dan juga toharoh secara batin. Toharoh secara lahir juga dibagi menjadi dua, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Jika toharoh hadasnya besar, dia bersucinya dengan cara mandi. Tetapi jika hadas kecil, dia bersucinya hanya dengan berwudu. Yang kedua, batin. Batin itu berarti jiwa atau kolbu atau hatinya. Hati juga memiliki kotoran. Apa kotoran hati? Kotoran hati itu contohnya seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain sebagainya. Toharoh secara batin itu lebih sulit daripada toharoh secara lahir. Ada pula macam-macam air yang digunakan untuk toharoh secara lahir, yaitu seperti air sumur, air sungai, air laut, mata air salju, lalu juga ada air embun. Itu adalah macam-macam air yang sah digunakan untuk bertoharoh. Terus pembagian air untuk toharoh itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak, ya. Yang kedua ada air musammas. Yang ketiga ada air mustakmal. Yang keempat ada air mutanajis. Air mutlak yaitu air yang suci lagi menyucikan, belum pernah dipakai dan tidak terkena kotoran atau najis. Yang kedua ada air musammas. Air musammas itu adalah air yang suci lagi mensucikan, tetapi sudah terkena sinar matahari. Apakah air ini bisa digunakan untuk bersuci? Jawabannya bisa. Yang ketiga ada air mustakmal, yang mana air itu suci tetapi sudah digunakan, dan itu sudah tidak bisa digunakan lagi, karena itu sudah suci tapi sudah digunakan, jadi tidak bisa digunakan 2 kali. Contohnya seperti kita berwudu, lalu air bekas wudu kita itu kita ambil lagi untuk berwudu lagi, itu sudah tidak bisa karena sudah untuk bersuci. Yang kedua, materi kedua ada puasa dan imsak. Materi puasa dan imsak. Puasa sendiri ada pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang menyerukan agar umat Islam itu untuk berpuasa. Puasa sendiri yang artinya menahan diri, menahan dari makan, dari lapar, dari mulai terbitnya matahari sehingga sampai terbenamnya matahari. Dari awal terdengarnya azan subuh sampai dengan terdengarnya azan maghrib. Kemudian imsak. Arti imsak sendiri adalah menahan dari hawa nafsu, dari makan, minum. Tetapi imsak sendiri juga ditetapkan biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi pada kenyataannya, pada kita sekarang ini, imsak itu, ketika imsak, orang-orang itu diizinkan atau diperbolehkan masih makan. Padahal secara bahasa imsak sendiri itu artinya menahan. Jadi bolehkah kata imsak itu digunakan setelah contoh azan zuhur? Setelah azan zuhur itu diteriakkan imsak gitu. Jawabannya boleh, karena imsak sendiri artinya menahan. Ya, menahan dari hawa nafsu, menahan dari lapar, dari dahaga, minum. Kemudian
yang imsak. Berarti imsak itu sendiri sebenarnya tidak memenuhi atau tidak memasuki kata secara harfiah, atau ya kan imsak nih, sudah imsak 10 menit sebelum subuh. Harusnya orang-orang itu sudah tidak boleh makan lagi, tetapi pada kenyataannya masih boleh makan dan minum. Terus lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu diwajibkan bagi muslim. Zakat itu juga dibagi menjadi dua, ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Zakat ada pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Maksudnya apa? Allah di sini menyerukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu menyerukan, Allah itu mengajak orang-orang beriman itu untuk menginfakkan atau melakukan zakat, untuk mengeluarkan hasil yang telah diberikan oleh Allah itu untuk dibagi-bagi dengan umat yang lain. Allah itu menyeru. Bayangin kalau misalnya kita dapat undangan gitu, diserukan untuk memenuhi undangan, terus kita sendiri nggak datang, itu kan gimana ya, kurang ajar lah. Nah di sini Allah itu juga menyerukan, mengajak kita untuk melakukan zakat. Maksudnya dari kata infakkanlah sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Maksudnya apa? Maksudnya itu agar kita itu tidak mengambil semuanya. Contoh kita sedang makan ikan, gak mungkin satu ikan itu kita makan semua sama tulang-tulangnya, sama duri-duri yang lain gitu kan. Jadi kita juga harus berbagi. Contoh ya, kita kalau makan kan makan ikan tuh ngambil dagingnya aja, jadi tulangnya itu kan dikasih umatnya yang lain, contoh seperti kucing atau yang lain. Terus siapa sajakah penerima zakat atau yang berhak untuk mengambil zakat? Yang berhak mengambil zakat itu adalah salah satunya ya orang miskin, fakir, terus orang ibnu sabil, fi sabilillah, lalu orang yang memiliki hutang, lalu apa lagi, amil ya, terus mu'alaf. Itu adalah orang-orang yang wajib mendapatkan zakat. Zakat itu juga kan ada dua, ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan selama bulan Ramadan dan jangan sampai lebih dari ketika imam sudah menaiki mimbar. Yang kedua ada zakat mal, yang berarti zakat harta. Zakat harta itu juga ada bisa diambil dari zakat penghasilan, seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil berniaga, hasil temuan, dan bahkan juga hasil ternak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.